Pemerintah Provinsi Papua Barat mendapat apresiasi khusus sebagai provinsi tercepat dalam melaksanakan pembentukan panitia seleksi Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) jalur pengangkatan periode 2024 hingga 2029 dan saat ini tengah dilaksanakan proses seleksi. Hal itu terungkap dalam rapat yang berlangsung secara daring maupun langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia John Wempi Wetipo yang diikuti oleh para penjabat gubernur, penjabat bupati wali kota se-Tanah Papua, termasuk penjabat gubernur Papua Barat Dr. Andus Ali Baham Temumere MTP. Ruang ini kemudian memberikan kesempatan kepada para penjabat gubernur se-Tanah Papua untuk melaporkan terkait proses seleksi DPRP dan DPRK di masing-masing daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo mengemukakan beberapa poin penting yang perlu menjadi perhatian setiap kepala daerah, yakni penilaian rekam jejak calon anggota pansel bagi daerah yang belum membentuknya. Akumulasi daerah pengangkatan membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan hingga November 2024. Sedangkan bagi daerah yang belum menetapkan daerah pengangkatan dan alokasi kursi diakumulasikan, proses seleksinya berjalan hingga Desember 2024 sampai dengan Januari 2025. Atensi lainnya yakni rencana pelantikan DPRP dan DPRK bersamaan dilaksanakan dengan pelantikan DPR jalur pemilu sesuai amanat peraturan pemerintah nomor 106 tahun 2021. Catatan evaluasi terhadap tahapan yang sedang berjalan, Wamendagri kemudian memberi apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Barat yang telah menuntaskan pembentukan pansel DPRK Kabupaten se-Papua Barat dan sebagian besar telah memulai tahapan pelaksanaan seleksi. Sementara penjabat Gubernur Ali Baham di kesempatan ini mengatakan seluruh proses telah berjalan sejak dilantiknya pansel pada akhir Mei lalu. Saat ini hasil seleksi DPRK dari 7 kabupaten yang ada di Papua Barat telah siap untuk dilaporkan oleh para bupati ke pihaknya selaku penjabat gubernur. Dan juga semua petunjuk dari Kemendagri kami telah laksanakan, dan saat ini mohon maaf, mulai dari tanggal 30 Mei 2024 kami sudah melakukan pelantikan panpil dan seterusnya, mereka bekerja, dan hari ini semua hasil sudah ada di meja bupati, 7 bupati, untuk kemudian memproses lebih lanjut untuk disampaikan kepada gubernur, khususnya untuk DPRK kabupaten di 7 kabupaten di Provinsi Papua Barat. Untuk provinsi kami juga sudah mengirim nama-nama ke Bapak Menteri Dalam Negeri, tentunya Bapak Wamen, untuk diproses lebih lanjut. Terkait dengan proses selanjutan, yang perlu kami sampaikan dari apa yang tadi saya dengar dari Papua Barat Daya, kemudian Papua Tengah, penjabat gubernur Papua Tengah, maka perlu saya memberikan juga beberapa masukan atau pikiran, saran agar juga menjadi pertimbangan. Yang pertama tentang menyangkut anggaran, itu kabupaten bertanggung jawab dan provinsi juga bertanggung jawab, sehingga ini memang sinergi antara kabupaten dan provinsi ini sudah jalan. Hal lain menyangkut DPR Provinsi Papua Barat jalur pengangkatan juga sebut penjabat gubernur ABT bahwa pihaknya telah mengantongi nama-nama untuk selanjutnya diteruskan kepada Wamendagri guna proses lebih lanjut. Lanjut masih menurut penjabat gubernur ABT bahwa dalam proses seleksi DPRK guna menghindari konflik kepentingan. Di sisi lain, untuk mengakomodir orang asli Papua dalam proses pengangkatan DPRK sesuai wilayah adat masing-masing. Keterwakilan tadi dijelaskan bahwa, atau ada data tadi Bapak sampaikan, DPR di Merauke itu orang asli Papua sedikit sekali. Itu juga menjadi dasar kita adanya DPR pengangkatan ini. Saya khawatir kalau tidak diatur baik, justru nanti ada kondisi di mana OAP di wilayah adat itu menjadi juga pendatang di situ. Kalau tidak diatur baik, kalau definisinya itu adalah OAP dan tidak ada rambu-rambu untuk mengarah kepada prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, maka akan terjadi lagi konflik baru antara OAP itu sendiri. Oleh karena itu merujuk kepada data OAP, misalnya kita punya data di Papua Barat itu OAP-nya 331.900 jiwa dari 500.000 lebih. Maka tentunya ada petunjuk teknis menyangkut keterwakilan ini.
kami setuju bahwa semua OAP diberikan ruang. Tetapi OAP itu kan masyarakat adat. OAP itu kan punya wilayah adat. Maka tentunya, mohon maaf saja, seperti arahan kami pada waktu mengawali ini, khususnya untuk di Manokwari, kota Manokwari, bahwa di sini yang dominan adalah masyarakat asli Arfak. Tetapi di sini juga tinggal orang Saireri yang sudah bertahun-tahun di sini. Nah, oleh karena itu kami berharap, marilah rapat masyarakat ini di dalam satu forum bersama, kemudian menentukan tentunya sebagai tuan rumah besar Arfak ini juga harus bisa menerima orang Saireri dan suku lain yang ada di sini. Petunjuk teknisnya berdasarkan data yang disebutkan penjabat gubernur bahwa semua OAP diberikan ruang, akan tetapi masing-masing masyarakat adalah masyarakat adat yang perlu dipetakan. Petunjuk teknisnya berdasarkan data yang disebutkan penjabat gubernur bahwa OAP diberikan ruang, akan tetapi masing-masing masyarakat adalah masyarakat adat yang perlu dipetakan sesuai dengan wilayah adatnya. Turut hadir dalam rapat tersebut Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat George Karel Dedaida, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Papua Barat Otto Parorongan, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Khusus Edward Duansiba, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Onasius Matani, Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Barat Lazarus Indo, PLT Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Papua Barat Helen Frida Dewi, anggota Pansel DPRK Kabupaten Teluk Bintuni Adolo Front Sumre, dan salah satu anggota Pansel DPRK Kabupaten Manokwari. Dari Manokwari, Media Diskominfo Papua Barat melaporkan.